This is my personal life choices, child-free, unmarried, and then ethical non-monogamous relationship. Selingkuh itu biasanya melibatkan apa? Kebohongan, pengkhianatan, manipulasi. Gue sama lu menikah, tapi gue sama lu boleh punya pacar lagi. Atau gak harus pacar sih sebenarnya, bisa punya friends with benefits lain. Cheaters itu bisa berubah gak sih, Ci? Oke. Ya berubah atau enggak kan tergantung orang ya, mau atau enggak. Betul. Karena lu nyakitin orang. Iya. Lu merugikan orang juga. Dia lebih nyaman kalau pura-pura baik-baik saja. Mendingan lu nggak tahu. Kalau lu nggak tahu kan gua nggak ribet juga. No matter how good your childhood was, pasti lu ada traumanya dan lu harus terapi. Dan netizen juga banyak kayak lu tuh harus ke psikolog. Right. Emang iya gua ke psikolog. Karena netizen Indo sukanya ribut. Iya. Kalau nggak ribut tuh nggak seru. Hai, gue Brian dan welcome to Our Safe Space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman. Dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space and we are here dengan teman baru baik gue, Ms. Andrea Gunawan. Hello. Hello. Is it Gunawan? Iya, Gunawan. Cindo dong gue ya? AKA Catwomanizer. Catwomanizer. Jujur gue udah lama pengen lu ada di sini. Iya, akhirnya kita berjodoh ya guys. Iya, kenapa ya kemarin ya? Gara-gara how does it start? Mau diceritain yang itu tuh. Yang mana sih? Iya, apa sih? Gue yang DM lu dulu atau? Iya. Lo yang kayaknya lo nge-like reel gue deh. Terus gue kayak notice and then terus gue kayak ini siapa ya? Terus isinya kayak podcast semua. And then I saw my cousin there. Terus kayak okay. Oh iya. Let me follow back. Marcel sepupu lu. Iya. Which is baru-baru ini. Gue kan sekarang datang after the whole brand pendeta sesat gitu kan. Gue dapat gereja yang tersesat di Indonesia, which is I love it, TCL. And ketemu, actually pas gue ketemu sama Marcel ngobrol-ngobrol, she mention sekali. Dia ngomong kayak, iya nih kayak ada family gue, dia juga kayak dia talk about kayak apa ya? Kita lagi ngomongin orang-orang yang punya black sheeps, right? Kayak bahasa lu black sheep, orang-orang yang punya cara pikir yang berbeda dan dia nongol kayak ini ada keluarga gue yang kayak gini, keluarga dia bilang lah bagaimana lu itu berbeda. And gue gak inget apa yang dia ngomongin, tapi kayaknya ngomong polyamorous, the whole polyamorous idea tanpa term itu ya. Yang kayak open relationship gitu. Terus the kayak ethical non-monogamy sebenarnya. Terus gue kayak namanya siapa? Gue kayak isn't it? Terus dia mention lu kayak Womanizer. I'm like I know that person. Karena gue udah ngeliatin konten lu dari zaman lu rambutnya merah. Iya gila, that was a long time ago sih. Yang pas lagi merah sih. Right. And then here you are. Oh, Cat Womanizer. By the way, kenapa namanya Cat Womanizer sih? Itu nama alay ya pas SD. I thought it was like pertama kali gue dengar Cat Womanizer, I thought you're lesbian. I see. Right? I would imagine. It sounds like that. Yeah, I would imagine if I were a butch, probably nama gue bakal butch. Catwomanizer. Generasi gitu. kita banget masih pakai bahasa butch. Oh, emang politically correctnya apa? I do not know. I am. I hope it's politically correct because I don't mean to like offend anybody. Right. I mean, yeah. No offense, but you are not that. Tapi lu lebih aneh lagi. At least buat kita netizen Indonesia. Black sheep of the family, Black cycle sheep breaker. Of the family, Black sheep of Indonesia karena lu everyone knows you as dulu yang bikin konten-konten. What do you start off with? Yang bikin lu terkenal konten-konten? Waktu itu jadi sexual things, right? Yeah, in 2018 I started with like taboo controversial topics kayak surrounding virginity. And then sebenarnya kayak lebih ke social affairs aja sih, kayak misalnya ngebahas tentang sugar daddy, sugar baby, and then kayak selingkuh. Tapi gue tuh biasanya bahas topik-topiknya dari berbagai sisi yang kalau bisa sih 360 point of view. Misalnya kalau kayak selingkuh, waktu itu gue UGC-nya, user generated content-nya itu dari yang selingkuh, dari yang diselingkuhin, dari yang si pihak ketiganya dan juga anak yang korban orang tua yang selingkuh. Jadi tuh supaya kita semua bisa dapet dong point of view masing-masing ini. Right. Karena menurut gue kayaknya itu nggak kita bisa dapetin di mana aja tiap hari juga kan. Itu informasi yang agak again tabu sih.
Oke. Gitu. Lumayan edukatif dong berarti semua konten-konten lu. Sebenarnya at that point emang berangkatnya mulai dari edukasi supaya lebih ke gini loh, there's never only one side to a story sih sebenarnya ya. Okay. Maksudnya gini loh, untuk hal-hal yang menurut misalnya gue pun gak setuju gitu, gue bukan justify mereka ya, tapi lebih kayak gue ngerti sih kenapa begini. That's it. Nggak perlu sampai diterima. Ya udah. Menurut gue kalau at least perspektif buat gue, waktu itu zaman yang beberapa tahun lalu itu lu kata konten kreator kayak one of the first content creator cewek yang speak up about taboo things and sexual things. Yang kayaknya belum banyak deh waktu itu. I mean now there is Indah G. Lu juga ada podcast dia kan? That crazy girl. Gue masih mending, gue cuma dibenci orang Kristen, dia dibenci seluruh Indonesia. Right? Karena ini kayak frekuensinya sih sama nih. But sekarang yang lu lagi in banget is because of this whole polyamorous thing, right? Iya, lebih ke ethical non-monogamy sih sebenarnya. Tapi juga karena gue bukan ngomong branding ya, ini kebetulan this is my personal life choices yang akhirnya jadi branding itu yang mana adalah child free, unmarried, and then ethical non-monogamous relationship. Iya, itu jadi lu pakarnya on this open relationship kind of thing. Gue nggak bilang gue pakar ya, tapi kayak combo aja deh semuanya. Okay. Well, we're gonna have fun, and kita bakal we're gonna talk a little bit about the idea, just for people yang mungkin nggak ngerti itu kan apa sih ini bahasa polyamory, ethical non-monogamy. Like start us off quickly, like itu apa sih the idea? Jadi yang mungkin kita semua tahu itu adalah jalan satu-satunya dan yang paling benar menuju dan yang paling baik. Tuhan Yesus. Iya. Oh bukan. Jadi gimana salah satunya lagi adalah ini kristenisasi ya. Oke. Ya. Balik lagi. Udah gak terselubung lagi jalan sih, sangat frontal. Kita terbuka ya. Apakah jangan-jangan ini ternyata cara Tuhan untuk membawa gue ke jalan yang benar kembali ya. Oke. Which gonna be interesting. Kita bakal ngomong itu juga dari perspektif iman. So, satu-satunya jalan untuk menuju hubungan pernikahan. Pernikahan yang baik dan benar dan yang sehat itu adalah monogami. Padahal sebenarnya ada opsi-opsi lain dan salah satu contohnya misalnya ethical non-monogamy atau non-mono yang dijalani secara etikal, secara etis. Monogami itu kan artinya satu cowok satu cewek. Iya. Atau ya, lu mau same sex gender juga nggak apa-apa. Yang penting kan monogami, yang penting satu pasang. Satu pasang. Nggak ngomongin tentang seksnya ya atau gendernya. Kita nggak ngomongin soal sexual orientation lah ya. Tapi cuma 2 orang. Ya, pokoknya 2 orang yang tergabung dan berkomitmen untuk menjadi pasangan untuk satu waktu tertentu. Belum tentu harus lamanya ya. Karena bisa aja yang namanya serial monogamists, kayak misalnya mungkin zaman dulu kita pacaran ya paling 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Itu kan semua monogami. Tapi kan sebenarnya mencelok juga. Jadi serial monogamists. Ngerti? Gitu. Nah, kalau ethical non-monogamy mungkin yang bagi kita sekarang yang versi unethical non-monogamy itu adalah selingkuh. Yang mana sebenarnya lu berkomitmen sama, let's say kita married. Gue janji sucinya sama lu. Tau-taunya gue selingkuh sama orang lain. Itu menjalani non-monogamy tapi unethical. Karena itu gue menyakiti lu. Dan ini loh kayak orang tuh banyak nanya, kalau ethical non-monogamy atau open relationship atau whatever it is, itu adalah selingkuh yang disahkan, dilegalkan. Padahal gini loh ya, kalau ngomongin tentang selingkuh itu biasanya melibatkan apa? Kebohongan, pengkhianatan, manipulasi, dan lu nggak konsensual sama ini. Konsensual tuh artinya ada lu tidak persetujuan. Lu tidak setuju atas hubungan gue dan pasangan gue yang satu lagi ini. Sedangkan kalau yang namanya ethical non-monogamy, apapun bentuknya yang mana akan gue jelaskan habis ini, lu pun setuju. Ada persetujuan. Gue setuju, lu begitu juga. Dan pasangan gue yang satu lagi pun setuju untuk berada di hubungan ini dengan dia tahu ada lu juga di sini. Gitu. Nah, ethical non-monogamy itu adalah umbrella term. Jadi sebenarnya dia paling besar yang bawahnya tuh banyak banget sebenarnya. Salah satunya adalah open relationship. Which is kayak itu tapi dalam pacaran gitu ya. Iya, atau open marriage juga bisa sebenarnya. Open marriage kalau pernikahan. Mungkin dimulai dulu dari yang ini deh. Jadi ada term namanya monogamish. Monogamish tuh maksudnya kayak yellowish, bluish, maksudnya agak-agak nih. Iya, agak-agak. Monogamish tuh artinya agak-agak mono nih. Jadi misalnya gini, again gue sama lo, kita menikah. Tapi boleh nih
Gue diperbolehkan, lu juga diperbolehkan kalau misalnya kita lagi traveling kemana separately, gue ketemu orang terus gue mau one night stand. Oh. Misalnya, gue cuma mau ada hookup doang misalnya kayak gitu. Oke. Tapi berarti itu kan kayak wham bam thank you ma'am kan, bye, Iya. nggak ada hubungannya. Oke. Itu kayak nggak ada hubungan emosi atau Iya. hubungan selanjutnya. Itu namanya monogamish. Oke. Kalau misalnya juga ada yang namanya swinging, Iya. ada ya threesome juga, foursome, terserah orgy segala macam, juga termasuk open relationships, open marriage. Misalnya kalau open relationship atau open marriage itu bisa melibatkan hubungan apa ya? Tidak ada keterikatan antara hubungan seksual dan atau romantis. Jadi again misalnya gue sama lu menikah, tapi gue sama lu boleh punya pacar lagi. Atau nggak harus pacar sih sebenarnya, bisa punya friends with benefits lain. Oke. Kalau friends with benefits kan dia obviously frekuensinya akan lebih daripada one night stand doang dong. Betul, ada hubungan berkelanjutan. Lu akan paling nggak ada regular meetups mungkin Betul. every month, mungkin every 3 months, terserah. Right, yep. Itu seperti itu. Ada lagi satu lagi namanya polyamory. Kalau polyamory itu sebenarnya dari poly itu katanya banyak. Iya. Amor itu sebenarnya love. Jadi banyak cinta. Kalau banyak cinta itu maksudnya again gue sama lu kita husband and wife, tapi I have a boyfriend, you have a girlfriend. Tapi kita committed nih sama mereka juga. Oke. Jadi kalau orang bilang kayak lu mah yang kayak gini-gini nggak bisa komit. Bukan nggak bisa komit sih. Komitmennya justru double loh. Right. Interesting. Perspektif yang sangat menarik untuk melihatnya. Iya. Oke. Iya. Dari titik ini aja gue udah bisa melihat bagaimana kenapa ide ini setidaknya di Indonesia sangat ditentang karena ini sangat berbentrokan dengan perspektif agamawi ya guys ya. Iya, tapi ada tapinya juga. Ada tapinya. Ada agama-agama yang memperbolehkan poligami. Amin, di Islam kan bisa 4 istri. Kita nggak ada narasumber Islam. Mas Dewa mungkin bisa langsung. Iya. Mas Dewa kan. Tapi, nah menurut gua itu, jadi gini loh, itu tuh diperdebatkan. Jadi ada orang-orang yang juga selalu kayak netizen yang kayak berarti Cici dukung poligami dong. Gue tuh sebenarnya gue dukung apapun, gue nggak peduli labelnya apa ya. Cuma gue dukung apapun yang ada kesetaraan. Kesetaraan, konsensual. Iya, ada konsennya, kesetaraan, tidak ada ketimpangan ya. Iya. Dan emang karena semua pihak menyetujui dan bahagia dan merasa terpenuhi di dalam hubungan itu apapun bentuknya, meskipun poligami yang mana adalah cowoknya satu, istrinya banyak. Iya. Atau kalau poliandri kan istrinya istrinya satu, suaminya banyak. Iya. Gitu. Dan itu kan di beberapa budaya ada, bahkan di Indonesia juga ada kan. Iya. Jadi menurut gue bukan masalah dukung-dukungan apa ini ya. Tergantung prakteknya tuh seperti apa. Dan yang paling penting adalah persetujuan dan perasaan orang dan yang kesetaraan. Kesetaraannya karena banyak yang menurut gue ada ketimpangan. Iya. Ketimpangan power. Karena kadang-kadang kalau itu dibuat bentuk itu dibuat oleh agama ataupun tradisi itu ada bukan sesuai persetujuan kedua belah pihak tapi ada eksternal faktor yang memaksa gitu. Tapi nah again gini-ginian juga menurut gue hati-hatinya karena nah itu banyak kayaknya oknum yang menyalahgunakan perintah itu misalnya. Padahal sebenarnya ada lanjutannya juga ayat-ayatnya, ada ketentuan, ada terms and conditionsnya juga. Kayak misalnya hanya bisa kalau lu berlaku adil misalnya. Sedangkan sebagai manusia, apakah iya bisa adil? Yakin? Gitu. Nah juga selain itu mungkin gimana ya? Gak tau lu pernah lihat di TikTok apa enggak? Ada yang kayak suaminya benar-benar minta izin dulu ke istrinya karena dia mau poligami dan dia mau nikah lagi. Tapi maksud gue justru gue dukung konten seperti itu karena gue bisa lihat bahwa dia benar-benar dia nggak cuma kayak nggak peduli sama istrinya. Gue nggak peduli perasaan lu, gue nggak peduli. I don't wanna do all the emotional labor. Yang penting maunya gue. Tapi gue bisa lihat di mana yes of course itu ada pain, ada grief, ada segala macam. Gue ngerti ada emotions di situ. Gue bahkan tidak melabeli itu negative emotions ya karena semua emosi harusnya netral. Tapi di situ ada jadi aku maunya ini, what can I do to support you? Gitu loh. Jadi tetap ada consideration untuk istrinya. Apa yang lu butuhin dari gue saat ini? Jadi tetap ada tending to, tetap ada gue comfort the partner gitu-gitu loh. Betul. Memanusiakan manusia gak sih? Soalnya kadang-kadang kayak peraturan seperti hal-hal seperti ini itu semua kan bisa apa ya? Gini.
Ini kalau dari perspektif gue ya, gue when it comes to relationships dan sebagai seorang ex-pastor, yang mana itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan setidaknya dalam dunia Kristiani kan, the whole debate tentang LGBT dan lain-lain. Kayak kalau datang dari perspektif yang sangat tradisional, langsung udah kayak nggak boleh masuk neraka, disiksa selama-lamanya lu. Pokoknya kalau lu punya bentuk yang berbeda dengan apa yang dipercaya secara tradisional. Ya kita satu cowok satu cewek kan. Tapi pada saat gue mulai mengenal Alkitab dan mengerti karakter Yesus, gue ngomong ini by the way karena basis lu Kristen juga kan. Is that? No? Muka lu Cindo jadi gue assume lu basicnya secara Kristen. KTP iya. Secara KTP ya udah. Tapi kan kita sempat ngobrol kan, ada kan. Jadi kalau lu nggak nyambung lu kabarin gue, nanti gue pilihin. Tapi lu tahu dong perspektif tradisional yang kayak seperti itu, dan lu juga tahu orang-orang yang mungkin akan berpikir secara tradisional, setidaknya dari orang-orang Kristen deh ya, yang kayak bakal bilang, oh lu jelas-jelas ini mengajarkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan, dan lu kayak ini sesat. Work of the devil, ini sesat, Yeah. ini lu akan ke neraka sih, dek lu dan semua pasangan lu, semua suami-suami lu gitu kan. Dan gue ngerti perspektif itu mungkin juga karena cara pikir gue dulu tradisional dan sekarang lebih terbuka. Gue menghindari kata progresif, gue terbuka. I like the word progresif karena lu harus terus mempengaruhi cara pikir lu. Tapi cara pikir gue selalu lebih kayak what would Jesus think? Gitu kan. I am fascinated deh dengan this guy called Jesus and bagaimana dia ngelihat kita, karena dia orang yang paling memanusiakan manusia. Semua ini point gue apa? Point gue adalah dalam hubungan yang paling penting menurut gue bukan formnya, ada kasih. it's the function, it's the insight. Karena kita selalu bothered sama formnya. Cowok cewek nggak? Satu sama satu atau satu sama dua? Iya. Gue publicly will declare that gue suka being abu-abu. Gue nggak akan mengambil stance mana yang boleh mana yang nggak boleh. Tapi gue percaya untuk penekanan yang diberikan bukan kepada bentuknya, tapi kepada yang tidak terlihat di dalamnya. Iya, dan menurut gue prakteknya juga sih sebenarnya, karena banyak juga kayak misalnya, again kita mengagungkan monogami ini, padahal kenyataannya, statistically speaking, kayak 50% deh ya kalau nggak salah statistik itu either nanti cerai atau nanti juga selingkuh. Kalaupun selingkuh juga belum tentu berujung cerai, bisa aja memang mereka selingkuh tapi ya udah statusnya kita monogami ya. Gitu loh di luarnya. Jadi maksud gue prakteknya gimana nih sebenarnya? Iya. Benar. Do you really care about your partner? Do you really care about the commitment that you made to your partner? Iya. Atau cuma buat jaim doang, buat jaga nama baik lo? Which is banyak banget di budaya Indonesia atau Asia kan? Iya. Right. Atau kadang berpikir seperti ini deh, sebelum kita buru-buru bilang kayak, oke, polyamor itu nggak boleh, itu pasti Tuhan nggak suka, itu pasti Tuhan benci, pasti masuk neraka. Sebentar ya. Bukannya remind me ya, I don't remember per se ini siapa. Kalau nggak salah wife-nya ada yang namanya Sarah. Terus husband-nya siapa? Abraham. Iya, dia bukan punya istri 2. Di Alkitab tuh semua orang banyak banget istrinya lebih banyak. Lu ngomong polyamor tuh di Alkitab dia istrinya 2, yes. Iya, terus yang satu lagi jadi agama apa? Iya, Ishak sama sama Ismail, right? Yang sampai hari ini menjadi 2 dan terus bikin ada tension selalu. Aduh, bentar lagi cuma masuk jurang nih abis ini. Or Salomo yang istrinya 1000, istrinya itu bukan 700, istri, gundiknya 300. Sorry, itu gundik ya. Polyamori, woi, starboy dia. Ntar dulu, tapi nggak tahu kalau itu one-sided menurut gue. One-sided polyamori. Karena yang lain boleh nggak? Iya, jadi lu mau komplain ke Raja Salomo. Bentar gue teks Tuhan dulu. Ini hamba lu nih. Gimana nih Tuhan? Ada kesetaraan nggak? Tapi gue penasaran sih kalau kayak gitu sebenarnya kayak mungkin orang bisa argue kayak, oh itu kan di Old Testament. Iya. Yang perjanjian baru udah nggak kayak gitu. Tapi di perjanjian lama pun kita nggak melihat Tuhan datang dan bilang kayak, lu sesalah, lu akan sesat. Atau Raja Daud gitu kan, orang-orang yang memiliki hubungan dalam bentuk yang bukan monogamus. Iya, udah gitu pada bisa selingkuh-selingkuh lagi, ngambil istrinya siapa lagi. Dan Tuhan tidak langsung bilang kayak, tidak langsung disclaim yes or no gitu kan. Gue udah kebayang banyak ahli surga akan di komen, but that's how it's good and spicy. Iya, dan tapi menurut gue juga kayak kalau gini ya, ngomongin tentang Holy Bible-nya nggak harus dari ya udah deh kita ngomong yang
secara KTP gue aja deh ya. Iya. Biar gue nyenggol yang lain-lain. Iya, kalau kita mainnya di Kristen kita nggak bisa disomasi, aman, nggak bakal masuk penjara. Bener itu soalnya. Iya, jadi kalau ada teman-teman yang datang dari agama yang berbeda bisa relate, monggo. Tapi kita sih ngomongnya yang internal aja Kristen. Iya. Ya. Nah itu pun menurut gue itu kan kita cuma segitu ya. Apa iya bisa? Jadi gini ya, I think there's a bigger context di situ. Karena sesuai zaman-zamannya pada masing-masing juga. Jadi menurut gue sih alangkah lebih bijaknya kalau enggak ngikutin yang tertulis-tertulisnya juga. Karena harus ngerti dulu konteksnya gimana. I like that konteks. Apalagi gue tuh agak kurang gimana gitu ya. Kalau ada orang-orang yang udah pakai ayat sembarangan, udah gitu cherry picking. Udah gitu ngasal kayak lempar nih satu ayat doang atau satu pasal doang. Contoh lu sering di Bible Bash pakai apa yang paling sering? Aduh udah terlalu sering sampai banyak. Coba kasih. Gue cuma yang terakhir tuh cuma kayak kau tidak hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Iya terus gue kayak emang enggak. Ini di luarnya gue tidak mau. Kalau emang firman Tuhan seperti ini gue tidak mau. Gimana kalau gue ganti? Ini buat lu, mungkin lu gak pernah denger ini. Karena kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, kita gak pernah ngomongin agama kan. Soal ini langsung fresh di sini. Gimana kalau gue bilang ke lu bahwa lu lagi sedang hidup dalam firman Tuhan deh? Bahwa orang-orang yang bilang ke lu sedang tidak hidup dalam firman Tuhan adalah mereka yang menafsirkan dan mendefinisikan firman Tuhan sesuai perspektif mereka yang mana itu agak sempit. Dan buat gua ternyata firman Tuhan itu jauh lebih luas, kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar, dan lu dan gua kayaknya masih berada dalam firman Tuhan deh. Kayaknya ya, dalam instruction dia. Bisa jadi. Karena kita kadang-kadang ngelihat Alkitab dan kita fokus sama hal-hal yang tadi tuh bentuk. Iya, dan menurut gue juga mungkin yang sering, gue nggak ngomong orang lain juga ya, mungkin karena gue juga masih banyak gimana ya, gue manusia yang punya cacat celah dan juga di gue pun masih banyak judgement tertentu juga. Betul. Yang mana mungkin kita juga gimana ya, kesamaannya gue dan orang-orang yang lain ini adalah kita tuh sama-sama semua menjalani hidup sesuai dengan apa yang kita nilai baik dong. Iya. Cuma kebetulan values-nya beda nih. Again karena mungkin interpretasinya berbeda. Nah, iya. Gitu. Kalau gue malah berasa dalam keimanan, setidaknya kita yang Kristen ya, gue malah merasa yang lebih penting daripada bentuk. Koreksi lagi ya, Kristen yang gue KTP. Gak apa-apa ya kan, Kristen. Gue merasa values itu lebih penting loh dibanding form. Kayak contoh nih, gue kasih lu pilihan. Lu random aja, lu anggap lu Tuhan ya. Nah, lu nggak pernah kan dijadiin lu Tuhan, anggap lu Tuhan. Misalnya ada 2 relationship. Yeah, well I'm a god of my own life sih. Okay, well, let's just say you're a god, right? Whoever, seperti apapun definisinya. Ada dua hubungan. Yang satu adalah monogami, tapi tidak ada konsensus, tidak ada saling respect, tidak ada saling mencintai, tidak ada saling menghargai, right? Dan yang satu adalah ethical non-monogamous. 2 suami istri, atau jangan suami istri dulu deh. Pokoknya 2 orang dan sama-sama punya pasangan. Tapi dalam hubungan 4 orang yang aneh dan tidak tradisional itu, ada komunikasi, ada konsensus, ada saling respect, kejujuran, keterbukaan, dan semua values-values yang baik. Ya, dan mereka berbagi kasih. Berbagi kasih. Jadi menurut gue sih sebenarnya. Menurut lu, kalau lu Tuhan, menurut lu mana yang lu lebih sukai? Mana yang bakal membuat lu, anak-anakku tercinta, mana yang lu bakal, jangan gini dong guys, yang mana? Iya, menurut gue yang akan lebih memuliakan itu memuliakan. Itu adalah yang saling love thy neighbor sih sebenarnya. Lu mencintai sesama manusia seperti lu mencintai diri lu sendiri, I think so. I think Tuhan nggak terlalu fokus kepada bentuk, dia lebih fokus kepada value. Karena menurut gue kalau ngomongin bentuk juga ya, gini ya, monogamy and marriage, they're both social construct. Yang dibentuk oleh tradisi, juga budaya, dan juga ya gimana ya, social construct itu kan ada karena ya kita manusia, kita semua collectively agree, yaudah kalau misalnya kayak pembayaran pakai uang, nih uangnya jadi bernilai, ya karena kita juga toh yang memberikan nilai ke benda itu. Gitulah, makanya sampai sekarang ya juga yang masih again diagungkan adalah marriage dan juga monogamy.
Makanya hopefully dengan gue share, ini gini ya, gue tuh tadi kalau lu tadi ngomong gue ngajarin, sebenarnya gue bukan ngajarin ya, gue cuma share prinsip dan pilihan hidup gue pribadi. Iya. Dan perlu disclaimer juga bahwa gue tuh di sini kayak, gue tuh selalu bilang ke netizen ya, kalau if you don't agree with it, it's okay. Yeah. Karena gue tidak memaksa lu untuk agree, gue tidak memaksa lu untuk setuju, gue tidak memaksa lu untuk approve. Betul. Gue tidak memaksa lu untuk validasi. Iya. Ya gue tidak memaksa lu untuk mengikuti jalan hidup gue. Betul. Setidaknya lu tidak mencokokkan kebenaran lu kepada orang-orang lain. Karena gue cuma bilang ini pilihan gue, hidup gue seperti ini. Iya. Ada loh alternatif lain. Pikirin aja. Iya, kalau emang ini kira-kira cocok buat lu atau mungkin bisa dijadiin bahan diskusi bahkan sama orang-orang terdekat lu, ya silahkan. Iya. Kalau emang lu nggak setuju ya udah nggak apa-apa juga sih, skip aja. Tapi netizen Indonesia nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, karena netizen Indo sukanya ribut. Iya. Kalau nggak ribut tuh nggak seru. Tapi sebenarnya nggak cuma Indo sih. Sebenarnya kalau gue lihat, karena gue follow konten-konten untuk kayak misalnya ethical non-monogamy ataupun child free accounts yang di US and then di Europe, sama aja sih komentarnya. Iya. I see. Oke. Gue tertarik. Kita bakal we're gonna talk. Kita akan lanjut talking about ethical non-monogamous dan semuanya itu. I wanna put it in one content, the next content. Kita bakal go through kayak practically itu apa, outdoingnya itu seperti apa, and your personal guidelines lu, and your personal experience, right? Tapi yang di sini gue pengen penasaran dulu nih, kayak gue rasa yang ethical non-monogamous itu cuma lu doang gak sih, atau banyak gak sih orang di Indonesia kayak gitu? Oke, sekarang hubungan lu dengan laki lu yang super hot and sexy of a man, brosep itu, right? Like hubungan kalian saat ini seperti apa? What does it look like? I would say that technically right now it's monogamish, and then also ada open relationship-nya juga. We are open to polyamory, tapi gini ya, ngomongin terbuka itu yang kayak kemarin gue bilang sama lo itu loh, yang kayak ibaratnya kita anjing di rumah, pintunya dibiarkan terbuka aja. Sebenarnya yang gue pribadi mau, dan juga kalau if I can speak on his behalf, itu lebih kayak gitu aja. We want to have the freedom. Oke. Jadi kalian tuh pacaran? Yeah, we are committed. We are committed to be life partners. Almost 3 years now. Udah 3 tahun. Tapi terbuka, ibarat kata kayak kalau lu ketemu cowok yang menarik atau dia ketemu cewek yang menarik, kayak boleh. We have the freedom untuk explore lebih lanjut. Okay. Karena gini, kalau ngomongin kayak explore lebih lanjut pun, itu kayak organically kayak kita pun sama temenan kita nggak bisa maksa kan? Iya. Itu akan nyampe kemana? Betul. Jadi we are open to the opportunity aja sebenarnya dari situ dulu. Lu Cindo kan? Iya, Cindo banget. Lu tinggal di mana sih? Di Kuningan tapi. Kok di Kuningan nggak di Utara? Tadinya dari kayak Sunter. Keluar lah di Pluit. Tadinya dari Sunter. Kita umurnya beda tipis doang lah ya. Iya, tipis banget. Gunawan itu dari Goal. Go, lu paham Go? Iya, Go. Iya. Go. Oh. G-O-U-W. Gimana? Oke. Berarti Cindo, gue ngebayangin semua kalau gue ketemu keluarga lu kayak Cindo semua ya mukanya ya, iya Cina semua ya. Betul. Imlek merayakan kan? Enggak. Oke. Cinanya udah luntur nih kebetulan ya. Cinanya udah luntur. Berarti lu whitewash ya? Enggak juga. Lu sekolah di mana sih? Gue sekolahnya pindah-pindah. Pasti didikan Amerika nih kayak gini nih. Enggak juga. Sekolah Katolik, habis itu sekolah Kristen. Di luar atau di sini? Udah mostly di situ, di sini di Indo. Gimana seorang Cindo yang nggak sekolah di luar bisa punya cara pikir yang sangat-sangat bule banget gitu kayaknya? Gak tahu, gue juga bingung sih sebenarnya ya. Apa karena gue kalau mau bilang gini ya, kayaknya I think I might have been influenced by my surroundings, by the people I hang out with. Tapi justru itu menurut gue adalah pengaruh baik, karena itu membuka gue untuk lebih open minded sih sebenarnya. Oke, tapi ini kan kayak lu mungkin salah satu dari dikit orang yang open relationship gitu yang lakuin itu secara praktis di Indonesia. Yang terbuka. Yang tertutup banyak. Menurut lo aja gimana? Menurut gue orang Indo banyaknya selingkuh. Hipokrit. Iya, gila. Tapi nggak dalam dengan model dan cara yang baik seperti yang lu lakukan. Oh gini banyak yang non ethical monogami. Iya, poliamori yang selingkuh kayak maksudnya gini loh ya. Nggak tahu ya teman-teman lu gimana. Teman-teman gue di saat umur kita segini itu yang muda ini. Iya, yang masih belum hidup ini sebenarnya. Prima ini ya. Iya, kayak 10 tahun lalu semua orang sibuknya nikah. Sekarang teman-teman gue kayak
Selingkuh. 7 dari 10 Anjing. lagi cerai. Proses perceraian. Tapi intinya adalah ya itu realita yang kayaknya gimana ya? Menurut gua itu salah satu yang perlu dibicarakan paling enggak. Oke. Dengan orang-orang. Iya. Karena menurut gue gini, monogamy is not for everyone. Iya. Non-monogamy is not for everyone either. True. Gitu, sama kayak being married atau having kids, Right. itu nggak buat semua orang. Setuju. Jadi kenapa enggak diomongin dulu? Ya. Dan juga dari situ menurut gue karena ada diskusi, berarti hopefully bisa jadi refleksi diri juga. Apakah Yeah. kita bisa? Iya. Kalau kita nggak bisa, ya itu bisa jujur aja sama yang kita ketemu dong. Kalau misalnya lagi ngedate misalnya, tapi gue nggak bisa ya kalau harus mono. Iya. Daripada lu udah jalanin, lu maksa, ternyata nggak bisa. Benar. Ternyata you keep struggling to stay faithful to your partner. Oke. Kenapa nggak diomongin dari depan? Ini kata-kata yang menurut gue sangat dekat dengan non-ethical monogamy. Faithful. Setia. Apakah semua yang melakukan polyamory atau non-ethical monogamy itu artinya nggak setia? Kalau mau dibilang soal kayak fidelity, sebenarnya bisa dibilang kategorinya sih sebenarnya nggak setia. Cuma menurut gue ada yang namanya gini loh, sexual fidelity. Kalau sexual fidelity cuma 2 aja. Tapi atau bisa juga lo mungkin POV-nya dilihat dimultiply sih sebenarnya. Okay. Kalau misalnya tadi polyamory, misalnya let's say gue sama lu tapi gue juga sama Joe misalnya, tapi gue juga commit sama lu loh. Oke. Ya berarti gue Kesetiaannya polyfidelity. Namanya polyfidelity. Setia tapi setianya nggak lebih dari 1 orang. Bisa juga. Itu perspektif yang sangat menarik. Dibilang lu nggak bisa setia sama orang, lu nggak bisa setia dong. Enggak, gue bisa setia lebih dari. Gue lebih setia bisa daripada 2, lu. Iya malah. Ya itu sama kayak Lu nggak kalau orang ngatain juga pasti lo nggak bisa komitmen. Lu mau butuh komitmen apa lagi sih? Maksudnya bukan mau butuh ya. Lu butuh bukti apa lagi untuk gua komitmen? Lu mau nungguin gua nanti sampai 60 tahun ke depan, lihat aja nanti gimana. Right. Terus kalau misalnya gini ya, kayak orang bilang lu nggak bisa komitmen. Gini, apakah menikah itu salah satu-satunya cara membuktikan komitmen? Karena misalnya gini, oke, lu nikah, lu pikir oke, ini gua komit loh, gua nggak takut komitmen sama sekali. Oke, and then 2 tahun kemudian lu cerai. Apa bedanya lu sama yang lu kata-katain gak bisa komitmen? Itu Sedangkan yang dikatain yang gak bisa komitmen aja, gue sangat berusaha memegang teguh meskipun kadang-kadang susah. Itu gue sangat setuju sih, karena balik lagi ya, kita mengglorifikasi form, bentuk itu. Oh kalau lu nikah, lu setia. Nggak juga, gue lebih banyak ngelihat orang yang nikah dan gak setia kok gitu kan. Iya, atau gak usah sesimpel dari nikah tuh bentuk setia deh. Iya. Kayak nikah itu bentuk serius. Iya, enggak sih. Ngomong ngajakin orang nikah tuh gampang banget ya zaman sekarang ya. Iya. Prakteknya aja gitu kayak, nggak, ternyata ini susah banget. Kita cerai aja. Iya. Atau nggak usah cerai deh, ditinggal gitu aja juga banyak. Ya, ngerti. Tapi gini, gue penasaran, kapan sih lu tahu lu kayak gue nih polyamory, gue kayak kapan lu sadar lu cocok atau lu praktisi atau lu gue mau mencoba ini. Like perjalanan itu gimana? I mean, gak semua orang gue bangun satu hari kayak anjir gue pengen punya pacar 3 gitu kan. Iya, kalau dari gue sebenarnya mungkin cowok banyak sih, nggak tahu kalau lu gimana. Yang udah gue share di podcastnya Indah G itu. Jadi G. I used to be a serial cheater. Tapi di sini gue I'm not proud of this ya. I'm not proud of this. I'm not justifying my actions. Karena gue tahu I take responsibility of my actions. Tapi I was a serial cheater. And then gue mulai terekspos dengan ide INM ini mungkin sekitar tahun 2020, 2021. Oh baru ya? Iya 2020, 2019 deh. Oke. Karena kebetulan waktu itu one of my former friends, dia ceritanya waktu itu praktisi. Ceritanya dia praktisi polyamory sampai ikutan ada retreatnya, ada community-nya segala macem. Cuma di Indo, di Bali. Oh oke. Yeah. Di Bali, Thailand, India gitu-gitu deh. Jadi tapi waktu itu ya udah, jadi gue mulai tahu ide itu dari dia. Dan akhirnya gue mulai coba dig deeper, baca-baca buku, baca-baca resources lain. Terus kayak ternyata ada loh ini alternatif hubungan yang lain. Yang bisa sehat juga sebenarnya. Gitu. Dan dari situ gue juga mikir karena gini ya, kalau gue setelah baca buku satu namanya buku Polysecure, itu ditulisnya juga kalau kayak non-monogamous itu bisa by orientation atau by lifestyle choice.
Kalau by orientation misalnya gini, lu bangun tidur lagi. Lu dari lahir udah Terlahir. kayak ya ternyata umur 6 gue sadar bahwa gue gay misalnya. Iya, ini kayak obrolan LGBT ya. Iya. Gue terlahir atau gue ke perjalanan hidup gue yang membawa itu. Iya. Atau ya itu another story, but kalau misalnya soal non-monogamy itu kira-kira seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau by orientation itu cenderung untuk gimana ya, kayak gue tuh I struggled a lot to stay faithful to just one partner. Karena lu ngomongin lu ya? Ya. Karena nah juga ada satu lagi nih, ada tambahannya lagi, gue juga I just recently found out that I got diagnosed with ADHD. Jadi karena ADHD ini juga punya tendensi untuk lebih impulsif, untuk lebih untuk dopamine seekingnya ada dari novelty, harus ada yang kayak baru terus gitu. Nah jadinya dari situ gue juga kayak it contributes to my me being non-monogamous as an orientation. Karena menurut gue itu bukti yang mendukung gitu loh, kayak this is why kenapa gue really struggle to stay faithful. Gotcha. Tapi juga ngomong soal faithful ini sebenarnya buat gue bukan sekadar menuruti hawa nafsu birahi ya. Yeah. Kayak yang orang-orang pikir. Karena buat gue sesimpel kenalan sama orang, apapun gendernya, whether sex is on the table atau enggak, gue udah happy. Right. Itu extrovert aja gak sih berarti? Iya, itu extrovert aja juga sih sebenarnya. Gitu kan, suka ketemu orang. Tapi kan maksudnya gini, kayak yang banyak gue lihat kalau di teman-teman gue misalnya, ketika mereka udah menikah benar-benar close the relationship gitu sama sekali. Lu nggak boleh punya teman cewek sama sekali ya sebagai suami misalnya gitu loh. Jadi menurut gue itu sangat restriktif. Padahal ya kita harus gimana gitu ya? Juga. Nggak harus gitu juga, karena menurut gue itu juga nggak sehat. Karena misalnya again let's say gue sama lo married, tapi gue menggantungkan semuanya ke lo. Like you're the only person that should satisfy all my needs. Iya. Padahal gue juga pun nggak bisa satisfy all your needs. Emang your needs misalnya kalau misalnya let's say lu hobi surfing, gue nggak bisa surfing. Iya. Terus gue masih maksa ikutan surfing, kan enggak. Ya udah lu cari teman aja sana. Iya, exactly. Ya gitu. Right. Jadi I think the idea that there's only one right person for you untuk meet all your needs, menurut gue itu puts a lot of pressure in you and in me juga. Ada yang pernah bilang gini ke lu gak sih, kan lu bilang lu serial cheater ya, itu gue baru pertama kali denger sih serial cheater. Itu sebentar, berarti karir lu dalam serial cheater itu berapa jauh Bu? Berapa banyak orang yang kau selingkuhi Bu? Tidak bangga, tapi ini kan bagian dari jawaban. Kalau tidak mau dijawab juga gak apa-apa. Bisa dihitung jari. Tapi sebenarnya kayaknya sih bukan seumur kayaknya hidup sih, itu. semuanya sih tahu sih. Udah dari kapan ya? Ya udah dari pertama kali pacaran lah pokoknya. Sampai sebelum lu memutuskan ethical non-monogami. Yeah. Unfortunately. Dan akhirnya ya gini makanya. Tapi kalau orang-orang bilang juga kayak kalau yang suka selingkuh dikasih dibuka aja sekalian relationshipnya. Gue bilang hold on, nggak begitu caranya. Nah itu tuh yang gue pengen nanya. Tergantung mereka gini loh, nggak usah ngomong dibuka hubungannya deh. Biasa pada nanya, cheaters itu bisa berubah nggak sih Ci? Ya berubah atau enggak kan tergantung orang ya, mau atau enggak. Betul. Kalau kayak gue kebetulan, gue tahu alasannya gue kenapa gue selingkuh. Gue tahu alasan gue itu. Again, I'm not justifying this. Yeah. Cuma gue bisa dan gue mau untuk memperbaiki itu karena gue nggak suka. I don't like that part of me. Gitu loh. Jadi menurut gue berubah atau enggak, again, lu mesti tahu alasan lu kenapa melakukan itu dan do you like that part of you? Karena lu nyakitin orang, lu merugikan orang juga. And I don't like that part of me. Nah kalau yang tadi soal, berarti kalau yang selingkuh dibuka aja. Enggak, karena gini loh, skills yang dibutuhkan, skill komunikasi, dan ABCD-nya itu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang terbuka yang sehat itu susah banget. Are you willing to learn? Itu gila sih. Gitu maksudnya. Iya. Jadi biasanya gini, karena kalau orang yang selingkuh ini again karena ada manipulasi, ada ketidakjujuran, ada kebohongan, mereka tuh sangat nyaman karena gimana ya? Itu menghindari konflik kan sebenarnya. Iya. Such a coward move gitu loh. Kayak makanya kalau lu di open relationship atau di ethical non-monogamy, lu harus terbuka dan gini ya, mungkin orang-orang kita semua nggak nyaman gitu loh. Kita harus
overcome our feelings of discomfort juga. Bener. Untuk misalnya gini, tadi gue sama lu deh. Ya. Terus, aduh gimana ya? Gue sebenarnya naksir sih sama si Joe ini, dan gue kayak pengen explore gitu sesuatu sama Joe. Tapi gue nggak enak ngomongnya sama lu, gimana ya gue ngomongnya ya? Gue kan harus overcome my own discomfort dulu. Dan dari situ setelah misalnya gue berhasil overcome that, gue bilang ke lu, lu pasti jadi discomfort juga. Betul. Terus gue mesti kayak reassure you. Right. Jadi emotional labornya, communication ini banyak banget dan gak semua orang bisa. Iya. Karena again lagi-lagi lebih nyaman kalau pura-pura baik-baik saja. Mendingan lu nggak tahu. Indo banget. Kalau lu nggak tahu kan gue nggak ribet juga. Lu nggak sakit hati dan gue juga tidak perlu mengobati sakit hati lo. Gotcha. Ini makanya gue main the next episode kita bakal ngomongin outworkingnya, karena setelah kemarin kita ketemu dan gue ngedenger semua kayak anjir ini gak semudah itu dan gak gini, banyak yang bakal denger cerita lu kayak lu dari serial cheater sekarang lu jadi ethical non monogamy, dan kayaknya gue yakin banyak orang yang langsung berpikir kayak ini mah lu punya red flag dan lu kayak lu cat jadi ijo aja, ibarat kata kayak lu cuma merubah definisinya dan lu tidak memperbaiki diri lu karena dulu lu cheater, lu sekarang cuma mensahkan cheating lu gitu kan. Tapi sebenarnya itu cara pikir yang sangat salah menurut gue, karena ini bukan merubah definisinya aja, tapi yang tadi itu dibilang perbedaannya pada saat kita bilang ethical non monogamy adalah ada keterbukaan, komunikasi dan saling respect, saling open yang anjir. Dan itu susah banget apalagi kalau emang you've been programmed to stay in your comfort zone gitu. Karena again tadi lu nggak bilang pasangan lu itu comfort banget dong, comfortable banget. Yang penting lu happy aja sama yang pacar lu. Tapi ntar gitu ketahuan baru dia meledak semua. Tapi maksudnya there's a lot of work that needs to be done di diri sendiri juga. Karena opening up your relationship itu obviously lu pasti akan berasa insecure, lu pasti akan berasa jealous. Obviously semua orang mengalami hal itu. So I'm not special. Dan gue nggak seharusnya gini loh. Jadi orang-orang kayak emangnya nggak berasa jealous? Oh kalau jealous berarti mungkin this is not for you gitu. Atau maybe this is not the right thing. Oh, that's interesting. Okay. Iya, cuma maksud gue gini loh, it's not about whether this is the right thing atau you're not meant for this, tapi kayak kita seumur hidup di brainwash nih ya ibaratnya bahwa monogami adalah jalan satu-satunya. Begitu. Jadi kita kan harus unlearn that belief. Itu pun susah. Iya. Gitu. Dan juga tadi kalau ngomongin tentang insecurity, jealousy, itu akan ada trauma-trauma juga yang akan keluar yang kita harus beresin supaya bisa menjalani hubungan ini dengan baik dan etis untuk semua pihak terlibat. Closing question untuk sesi ini sebelum kita masuk yang seru di next session. Closing question untuk ini adalah, berarti kan lu udah ethical non-monogamy ini lu practice di hubungan lu sama Joe ini 3 tahun terakhir. What have you learned so far? Apa yang lu belajar tentang diri lu and how have you grown in this ethical non-monogamy journey? I've learned that jealousy is not something that you should be ashamed of. Lu nggak harus menabukan kayak jealous dong, kayak lu kayak banyak netizen tuh yang kayak menganggap gue rendah gitu karena gue masih berasa jealous udah milih hubungan yang ini. Gitu loh, padahal kayak no, doesn't work that way gitu loh, karena kalaupun gue milih mono, siapa yang nggak pernah berasa jealous sih? Jealous itu bisa come up dari mana aja, nggak harus dari ada sumber partner lain misalnya. Gitu. Jadi tadi ngomong apa ya, Bu? Tadi lu bilang kalau Indonya kecemburuan bukanlah sesuatu yang kita harus malu gitu kan? Iya, bukan sesuatu yang kita harus to be ashamed of, karena lebih baik cari tahu dong akarnya dari mana. Ini jealousy juga kan umbrella term juga, bisa itu iri sebenarnya, envy, kayak gue pengen yang dia punya gitu, envy, ataupun ada personal insecurity kayak gue lagi jelek nih, gue lagi jerawatan, terus atau relational insecurity, maksudnya I don't feel love, kayaknya kok hubungan kita lagi ada jauh ya sekarang, gue nggak berasa dekat sama lo, gue lagi nggak berasa intim sama lo, atau juga agreement violation gitu, misalnya ya udah jelas-jelas komitmen gue sama lo
lu bohongin gue misalnya, itu agreement violation. Atau mungkin juga karena jealousy-nya karena kita berasa threatened. Nah itu berasa threatened menurut gue ada masuk di personal insecurity tadi sih. Karena berasa threatened bisa aja kayak, dia kok kayak lebih cantik deh. Apa sih yang dia punya yang gue enggak gitu, yang berasa kompetitif gitu. Nah perasaan-perasaan seperti ini ketika muncul sebaiknya kita belajar juga cari rootnya, ini akarnya dari mana. Karena pasti akarnya dari childhood. Di dalam sendiri. Iya, bener banget. Akarnya pasti dari childhood atau dari past relationships. Tapi most likely dari childhood. Dan itu yang kalau bisa kita pinpoint, itu juga kita terapi ke psikolog juga. Untuk bantu di lukanya tuh diobatin gitu loh. Supaya itu tidak jadi masalah, tidak diungkit di hubungan sekarang. Which lu punya banyak psikolog, right? Psikolog gua ada berapa ya? Ada 3 kayaknya. Jadi itu untuk masing-masing parts of me that still needs healing itu gitu. Itu keren banget karena banyak orang yang bakal ngeliat lo dan bilang ini cewek cuma gak bisa komitmen karena dia punya luka di dalam yang gak pernah disembuhin. Dan orang-orang yang nunjuk jari ke lo itu bahkan mungkin belum pernah sekalipun ke psikolog gitu kan. Which gue bakal bilang kalau kalian lagi dengerin ini, satu-satunya tips gue adalah please datang ke psikolog. Setiap dari kita sih butuh banget gitu kan. Dan apalagi lu yang si paling surga tuh. Lu yang paling butuh. Terus. Dan kalau dan netizen juga banyak kayak lu tuh harus ke psikolog. Emang iya gue ke psikolog kok. Atau kayak you must be so hurting atau segala macam gitu. Tapi maksud gue yang tadi lu bilang semua orang harus ke psikolog karena everybody that has a childhood needs therapy. Iya. Kita semua punya trauma, sadar nggak? Semua. No matter how good your childhood was, pasti lo ada traumanya dan lo harus terapi. Gua seorang pendeta udah kayak semua belajar teologi lah. Tahun lalu di umur 35 gua datang ke psikolog dan gua kayak anjir gua gak sehat banget ternyata. Dan apalagi kita yang paling spiritual, yang paling beragama, kita menutupi keburukan kita dengan sisi religius kita dan kira kita baik-baik aja, nggak bisa. Banyak blind sides-nya, blind spot sih sebenarnya. Banyak banget. Iya. Alright, this is it for this episode. Thank you so much Dea. Kita bakal langsung abis ini go to the next one. Gue udah gak sabar banget karena kita akan crash course how to do ethical non-monogamy. Dan kita akan cari tahu apakah gue cocok untuk ethical non-monogamy. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa share, subscribe, like semuanya. Dan bagiin ke Rizky tuh yang paling cocok, yang paling punya banyak selingkuhan. Si Kevin Wijaya tuh yang banyak selingkuhannya. Untuk dia siapa tahu daripada selingkuh terus, mendingan pikirin apakah ternyata lu harus ethical non-monogamy. Bener gak dia? Asik. See you guys next time. Bye.